Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang dikenal sebagai makanan super seperti alpukat justru bisa berbalik merugikan kesehatan Anda? Apakah itu terdengar mengejutkan, bahkan agak menakutkan? Tapi ini bukan sekadar spekulasi. Ini adalah kenyataan yang didukung oleh penelitian ilmiah dan pengalaman nyata dari banyak orang, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun. Alpukat telah menjadi ikon makanan sehat, kaya akan lemak tak jenuh tunggal serat vitamin dan mineral. Buah hijau lembut ini seakan menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin hidup sehat. Menyajikannya di atas roti panggang, mencampurnya dalam salad, atau menghaluskannya menjadi smoothie. Semua terdengar menyehatkan dan nikmat. Tapi apakah semua itu benar-benar aman? Kita sering kali berpikir bahwa jika suatu makanan masuk dalam kategori superfood, maka kita boleh mengonsumsinya sesering mungkin dan sebanyak mungkin, tanpa rasa khawatir, tanpa pertimbangan ulang. Tapi tahukah Anda bahwa ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan saat mengonsumsi alpukat? Kesalahan yang jika diabaikan bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Anda memperburuk kondisi medis tertentu atau bahkan menyebabkan reaksi alergi yang tidak terduga. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa banyak dari kesalahan ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Anda tidak akan menemukannya di label nutrisi atau dalam resep makanan favorit Anda. Namun kenyataannya risiko ini ada nyata dan lebih umum terjadi pada kelompok usia lanjut. Dalam seri video ini, kami akan mengungkap 9 kesalahan umum dalam mengonsumsi alpukat, termasuk 3 yang sangat jarang diketahui publik. Kami juga akan membahas bagaimana cara mengenali sinyal tubuh, Anda memahami potensi bahaya tersembunyi, dan tentu saja cara menikmati alpukat dengan aman tanpa perlu takut. Jika Anda adalah seseorang yang rutin mengonsumsi alpukat, maka video ini sangat penting untuk Anda. Dengarkan baik-baik, karena pengetahuan ini bisa menjadi pembeda antara manfaat dan bahaya. Video ini tidak dibuat untuk menakuti Anda. Tapi kami percaya bahwa semakin banyak Anda tahu, maka semakin baik Anda dapat membuat keputusan yang bijak terhadap apa yang Anda makan. Khususnya ketika usia bertambah dan tubuh tidak lagi merespons makanan seperti dulu, maka kesadaran akan cara makan yang benar menjadi semakin penting. Kami akan membahas 9 kesalahan utama dalam konsumsi alpukat dan bukan sekadar tips biasa yang bisa Anda baca dari artikel di internet. Sebaliknya, setiap poin yang akan dibahas dalam video ini didasarkan pada penelitian ilmiah, pengamatan klinis dan wawasan dari ahli gizi yang telah bekerja dengan ribuan pasien lansia, mulai dari senyawa beracun alami yang tersembunyi dalam daging alpukat hingga bagaimana buah ini bisa memengaruhi efektivitas obat yang Anda konsumsi setiap hari. Kami akan mengungkap sisi lain dari alpukat yang selama ini jarang dibicarakan. Tahukah Anda bahwa alpukat bisa menyebabkan gangguan hati ringan pada orang tertentu, atau bahwa ia bisa memicu reaksi alergi parah pada seseorang yang sebelumnya hanya memiliki alergi terhadap lateks? Apakah Anda tahu bahwa satu buah alpukat ukuran besar mengandung kalori lebih banyak dari 2 potong pizza? Belum lagi kebiasaan menyimpan alpukat dengan cara yang salah atau mencucinya dengan metode yang kurang higienis yang bisa mengundang bakteri berbahaya seperti salmonella dan listeria. Itu belum semua. Kami juga akan membahas bagaimana konsumsi alpukat yang tampaknya sehat justru bisa menyebabkan gangguan pencernaan, migrain hingga batu ginjal pada kelompok usia lanjut. Semua ini bukan untuk melarang Anda makan alpukat, melainkan agar Anda bisa tetap menikmatinya dengan cara yang aman dan sesuai kebutuhan tubuh Anda. Karena setiap orang berbeda dan tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama dan gali satu persatu kesalahan fatal yang harus Anda hindari saat makan alpukat agar tetap sehat, kuat, dan merasa nyaman setiap hari. Alpukat terlihat begitu alami, sehat, dan menggiurkan. Tapi tahukah Anda bahwa di balik dagingnya yang lembut dan rasanya yang kaya, terdapat senyawa alami bernama persin. Sebuah senyawa yang digunakan oleh tanaman alpukat sebagai mekanisme perlindungan dari jamur dan hama. Persin ditemukan hampir di seluruh bagian tanaman alpukat, mulai dari daun, kulit, batang, biji, hingga sedikit di daging buah yang kita makan. Meskipun jumlah persin dalam bagian daging alpukat yang matang sangat kecil, tapi tetap saja ia memiliki potensi untuk memengaruhi tubuh manusia, khususnya bagi mereka yang sensitif atau memiliki masalah hati. Dalam sebuah studi laboratorium yang diterbitkan dalam jurnal toksikologi ekstrak alpukat, terbukti menyebabkan kerusakan DNA pada sel darah putih di dalam cawan Petri. Memang ini dilakukan dalam kondisi eksperimen, namun hasil ini cukup untuk mengingatkan kita bahwa makanan alami sekalipun mengandung senyawa kimia yang bisa berdampak jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek persin pada hewan. Burung tertentu bisa mengalami gangguan jantung, bahkan kematian setelah mengonsumsi alpukat.
Hewan mamalia seperti kambing atau kuda menunjukkan pembengkakan kelenjar susu dan gagal jantung setelah terpapar senyawa ini. Manusia tentu lebih tangguh, tetapi tidak sepenuhnya kebal. Jika Anda rutin makan alpukat setiap hari dan mulai merasakan kelelahan, gangguan pencernaan atau perubahan kulit yang tidak biasa, bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal. Karena alasan inilah banyak ahli gizi kini menyarankan pola konsumsi alpukat 5 hari makan dan 2 hari tidak makan. Metode ini memberi waktu bagi tubuh untuk memproses dan mengeliminasi senyawa alami, termasuk persin, sebelum jumlahnya menumpuk dalam sistem tubuh, terutama bagi lansia yang fungsi hati dan ginjalnya mulai melambat. Pendekatan yang bijak seperti ini bisa memberikan perlindungan tambahan agar manfaat dari alpukat tetap terasa tanpa menimbulkan dampak negatif. Mengonsumsi makanan sehat tidak selalu berarti lebih banyak lebih baik. Justru seringkali kunci dari manfaat adalah pada keseimbangan dan kesadaran akan respon tubuh sendiri. Banyak orang mengira bahwa karena alpukat mengandung lemak sehat, maka tidak perlu memperhatikan jumlah kalori di dalamnya. Padahal kenyataannya satu buah alpukat ukuran besar dapat mengandung hingga 320 kalori. Itu lebih banyak dari semangkuk pasta atau 2 potong pizza. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap alpukat sebagai makanan bebas dosa. Kita menambahkannya ke roti panggang, salad, sandwich, bahkan smoothie, tanpa pernah memperhitungkan asupan kalori total dalam sehari. Tidak jarang alpukat menjadi tambahan, bukan pengganti dari makanan lain. Apakah ini salah sepenuhnya? Tentu tidak. Lemak tak jenuh tunggal yang terkandung dalam alpukat sangat baik untuk kesehatan jantung. Tapi tubuh Anda tetap memproses kalori dari alpukat seperti halnya dari makanan lain. Kalori tetaplah kalori, tidak peduli apakah berasal dari cookies atau dari buah super seperti alpukat. Kondisi ini semakin penting diperhatikan oleh lansia. Metabolisme tubuh secara alami melambat seiring usia bertambah. Hal ini berarti setiap tambahan kalori akan berdampak lebih besar terhadap berat badan dan gula darah daripada saat Anda masih muda. Dalam sebuah studi klinis berskala besar, peserta yang mengonsumsi satu buah alpukat setiap hari selama 6 bulan tidak mengalami kenaikan berat badan. Tetapi catat, mereka juga mengganti sumber lemak lain seperti mayones atau keju dengan alpukat. Mereka tidak menambahkan alpukat ke dalam makanan besar yang sudah tinggi kalori. Jadi berapa banyak yang disarankan? Sebagian besar ahli gizi menyarankan sekitar sepertiga dari satu buah alpukat. Ukuran sedang persajian yaitu kira-kira 50 gram atau sekitar 80 hingga 100 kalori. Untuk membantu Anda menyadari seberapa sering Anda mengonsumsi alpukat, cobalah mencatat asupan selama seminggu penuh. Anda mungkin akan terkejut bahwa si buah hijau ini ternyata muncul hampir setiap hari di menu Anda. Dan jika Anda tidak menyesuaikan bagian makanan lain, bisa jadi inilah alasan mengapa berat badan tidak turun atau pakaian terasa makin ketat. Walau Anda merasa sudah makan sehat, ingat alpukat bukan musuh, tapi bahkan makanan terbaik pun bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan. Banyak orang tidak pernah mengaitkan alpukat dengan lateks, tapi faktanya, bagi mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap produk berbahan karet, seperti sarung tangan balon atau alat medis, alpukat bisa menjadi pemicu reaksi alergi yang tidak terduga dan bahkan berbahaya. Kondisi ini dikenal sebagai sindrom alergi lateks buah atau latex fruit syndrome. Hal ini terjadi karena alpukat mengandung protein yang strukturnya mirip dengan protein dalam lateks alami. Akibatnya sistem kekebalan tubuh bisa salah mengenali dan bereaksi terhadap alpukat, seolah-olah itu adalah zat alergen dari lateks. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa hingga 50% orang yang alergi terhadap lateks juga menunjukkan reaksi terhadap alpukat. Selain alpukat, buah lain seperti pisang, kiwi, dan chestnut juga masuk dalam daftar makanan yang berpotensi menimbulkan reaksi silang ini. Gejala alergi bisa sangat bervariasi, dari yang ringan, seperti rasa kesemutan di mulut, tenggorokan, gatal di bibir, hingga gejala yang berat, seperti ruam di seluruh tubuh, kesulitan bernapas, pusing, bahkan syok anafilaksis yang mengancam nyawa. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah kenyataan bahwa banyak orang tidak sadar bahwa gejala yang mereka alami setelah makan alpukat sebenarnya adalah reaksi alergi silang. Apalagi jika gejalanya ringan, mereka cenderung mengabaikannya. Jika Anda pernah mengalami sensasi tidak nyaman di mulut setelah makan alpukat, atau pernah memiliki reaksi alergi terhadap lateks, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli alergi untuk menjalani tes reaksi silang. Ini sangat penting terutama untuk lansia, karena sistem kekebalan tubuh yang berubah seiring usia bisa membuat reaksi alergi menjadi lebih cepat dan intens. Sebagai langkah pencegahan, jika Anda bekerja atau pernah bekerja di bidang kesehatan, kebersihan, atau jasa makanan di mana kontak dengan sarung tangan lateks sering terjadi, maka Anda harus ekstra hati-hati dengan konsumsi alpukat.
Ingat bahwa reaksi tubuh Anda terhadap makanan tertentu bisa menjadi petunjuk penting. Jangan abaikan sinyal kecil, karena bisa saja itu peringatan awal sebelum reaksi yang lebih serius muncul. Alpukat tampak seperti buah yang aman dan bersih. Kulitnya tebal kasar dan tidak dimakan, sehingga banyak orang berasumsi bahwa tidak perlu mencucinya sebelum dipotong. Tapi disinilah kesalahan besar sering terjadi, dan bahkan bisa menimbulkan risiko kesehatan serius. Alpukat tumbuh di iklim yang hangat dan lembab. Kondisi ini sangat ideal, bukan hanya untuk buah itu sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan bakteri berbahaya, seperti Salmonella Listeria dan E. coli. Bakteri ini tidak hanya menempel di permukaan luar kulit, tetapi juga bisa bersembunyi di dalam celah-celah kecil yang sulit dijangkau oleh air bilasan biasa. Ketika Anda memotong alpukat tanpa mencuci kulitnya terlebih dahulu, pisau akan menyentuh kulit yang terkontaminasi dan kemudian menyeret bakteri langsung ke dalam daging buah yang akan Anda makan. Karena tekstur alpukat yang lembut dan rasanya yang netral, Anda mungkin tidak akan menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak ada rasa asam atau bau aneh yang bisa memberi peringatan. Yang lebih berbahaya lagi adalah setelah dipotong daging alpukat menjadi lingkungan sempurna bagi bakteri untuk berkembang. Biarkan terlalu lama di suhu ruang, dan jumlah kuman bisa meningkat 2 kali lipat setiap 20 menit. Itulah sebabnya Lembaga Keamanan Pangan menyebut kisaran suhu antara 40 hingga 140 derajat Fahrenheit sebagai zona bahaya untuk pertumbuhan bakteri. Lalu bagaimana cara yang benar? Berikut beberapa langkah yang bisa Anda terapkan. Pertama, selalu cuci alpukat di bawah air mengalir, setidaknya 30 detik sebelum memotong. Gunakan sikat buah bersih untuk menggosok bagian kulit. Kedua, gunakan pisau dan talenan yang juga bersih dan tidak digunakan untuk memotong daging mentah atau sayuran belum dicuci. Ketiga, setelah dipotong simpan sisa alpukat di dalam wadah tertutup rapat dan letakkan di dalam kulkas. Jangan biarkan lebih dari 1 jam di suhu ruangan. Dan satu hal lagi, jika Anda menemukan bagian daging alpukat yang berwarna kecoklatan, sebaiknya tidak hanya mengikis bagian itu, karena perubahan warna bisa jadi tanda pembusukan atau kontaminasi yang sudah menyebar ke bagian lain meskipun belum terlihat. Langkah-langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya cenderung lebih rendah terhadap infeksi makanan. Bagi banyak orang, terutama yang berusia di atas 60 tahun, minum obat adalah bagian rutin dari kehidupan sehari-hari. Obat untuk tekanan darah, pengencer darah diabetes, atau penyakit jantung menjadi teman harian. Namun tahukah Anda bahwa sesuatu yang terlihat tidak berbahaya, seperti alpukat, bisa mengubah cara kerja obat-obatan ini dalam tubuh Anda? Salah satu contohnya adalah obat pengencer darah seperti warfarin kumadin dan versi modernnya seperti Xarelto atau Eliquis. Obat-obatan ini bekerja dengan menyeimbangkan kadar vitamin K dalam tubuh. Terlalu banyak vitamin K bisa mengurangi efektivitas pengencer darah dan meningkatkan risiko penggumpalan darah yang berbahaya. Sebaliknya, jika kadar vitamin K tiba-tiba menurun darah, bisa menjadi terlalu encer dan meningkatkan risiko pendarahan internal. Alpukat, meskipun tidak setinggi bayam atau brokoli, tetap mengandung vitamin K dalam jumlah sedang. Jika Anda tiba-tiba mulai mengonsumsi alpukat setiap hari, atau sebaliknya, tiba-tiba berhenti setelah terbiasa memakannya, kadar vitamin K dalam tubuh bisa berubah drastis. Ini membuat dosis obat yang sebelumnya stabil menjadi tidak seimbang. Selain vitamin K, alpukat juga kaya kalium, bahkan lebih tinggi dari pisang. Satu cangkir alpukat mengandung sekitar 975 mg kalium. Bagi sebagian orang ini sangat baik karena membantu menjaga tekanan darah. Namun bagi mereka yang mengonsumsi obat seperti ACE inhibitor, ARB atau diuretik, hemat kalium ini bisa berbahaya. Jika kadar kalium dalam darah menjadi terlalu tinggi, kondisi yang disebut hiperkalemia bisa terjadi. Gejalanya meliputi detak jantung tidak teratur, kelemahan otot, bahkan henti jantung pada kasus yang ekstrem. Bagi penderita diabetes, kombinasi antara serat tinggi dan lemak sehat dalam alpukat bisa memperlambat penyerapan obat oral atau justru meningkatkan sensitivitas insulin. Ini bisa menyebabkan kadar gula darah turun tiba-tiba, terutama jika pasien juga mengonsumsi insulin atau sulfonilurea. Solusinya bukan menghindari alpukat sama sekali, tetapi menyampaikan kepada dokter seberapa sering dan seberapa banyak Anda mengonsumsi alpukat. Dengan begitu, dosis obat bisa disesuaikan dan risiko komplikasi bisa diminimalkan. Tubuh kita adalah sistem kompleks yang membutuhkan keseimbangan. Setiap perubahan, meskipun tampak kecil seperti menambahkan alpukat ke dalam menu harian, bisa berdampak besar jika tidak disertai penyesuaian yang tepat. Kita sering mendengar bahwa alpukat adalah sumber serat yang sangat baik.
Bahkan satu buah alpukat utuh mengandung lebih dari 13 gram serat. Jumlah ini tentu bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus, menurunkan kolesterol, dan mengatur kadar gula darah. Namun bagi beberapa orang, terutama yang memiliki sistem pencernaan sensitif atau belum terbiasa dengan asupan serat tinggi, angka ini justru bisa menjadi masalah. Ketika serat dikonsumsi dalam jumlah besar sekaligus, tubuh memerlukan waktu dan enzim yang cukup untuk mencernanya. Jika tidak, maka yang terjadi adalah perut kembung, rasa penuh gas, sakit perut, atau bahkan perubahan pola buang air besar dari sembelit ke diare dalam waktu singkat. Kondisi ini lebih sering terjadi pada lansia karena kecepatan gerak usus atau motilitas pencernaan biasanya menurun seiring usia. Begitu juga dengan produksi enzim pencernaan yang semakin sedikit, membuat tubuh lebih sulit memproses makanan yang kompleks seperti alpukat. Selain serat, alpukat juga mengandung sorbitol, yaitu jenis gula alkohol alami yang termasuk dalam kelompok FODMAP. FODMAP adalah karbohidrat rantai pendek yang sulit diserap oleh sebagian orang, terutama mereka yang menderita sindrom iritasi usus besar atau irritable bowel syndrome. IBS. Sorbitol bisa menarik air ke dalam usus dan difermentasi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan gas berlebihan. Akibatnya setelah makan alpukat, beberapa orang mungkin merasa perut bergemuruh, mengalami kram, atau buang angin berlebihan. Bahkan dalam kasus tertentu, gejala bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Ada juga reaksi lain yang kurang dikenal, yaitu intoleransi histamin. Terutama saat alpukat terlalu matang atau disimpan terlalu lama, kandungan histaminnya bisa meningkat. Bagi orang yang sensitif, hal ini bisa menyebabkan gejala seperti gatal-gatal kulit memerah, sakit kepala ringan, atau rasa panas di wajah setelah makan alpukat. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini dan tidak tahu penyebab pastinya, mulailah mencatat setiap kali Anda makan alpukat dalam jurnal makanan. Perhatikan reaksi tubuh dalam 24 hingga 48 jam berikutnya. Apakah ada perubahan dalam pencernaan kulit atau tingkat energi? Mengetahui pola reaksi tubuh terhadap makanan tertentu sangat penting, terutama pada usia lanjut, di mana satu jenis makanan sehat untuk orang lain bisa menjadi pemicu ketidaknyamanan atau gangguan bagi Anda. Ketika berbicara tentang alpukat sebagai superfood, kita seringkali terfokus pada manfaatnya, seperti lemak sehat, vitamin E, dan kandungan serat tinggi. Namun ada satu aspek yang jarang dibahas, tetapi sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal, yaitu kandungan oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan dalam berbagai makanan nabati, termasuk bayam, coklat, teh, dan ternyata juga dalam alpukat. Meskipun kandungan oksalat dalam satu buah alpukat tidak termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sekitar 19 mg, namun jika dikonsumsi secara rutin dan dalam porsi besar bisa menumpuk dalam tubuh. Masalahnya adalah oksalat akan berikatan dengan kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal yang kemudian bisa berkembang menjadi batu ginjal. Bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal atau fungsi ginjal yang sudah menurun, akumulasi oksalat bisa menjadi pemicu utama kekambuhan. Bahkan, bagi orang yang sehat, terlalu banyak oksalat dari berbagai sumber makanan bisa menjadi tantangan bagi ginjal. Apalagi jika tubuh juga mengalami dehidrasi, kekurangan magnesium, atau konsumsi protein hewani yang berlebihan, yang semuanya bisa memperburuk pembentukan batu. Lansia secara khusus lebih berisiko karena fungsi penyaringan ginjal cenderung menurun seiring usia. Ditambah lagi jika mereka sudah minum obat tertentu yang memengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh, kombinasi ini bisa mempercepat terbentuknya batu ginjal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jika Anda termasuk orang yang gemar makan alpukat setiap hari, pertimbangkan untuk mengurangi porsinya menjadi 1/4 atau maksimal setengah buah per hari. Terutama jika Anda juga mengonsumsi makanan tinggi oksalat lainnya seperti bayam, coklat, atau beet. Selain itu, pastikan Anda cukup minum air sepanjang hari, karena hidrasi yang baik membantu mengeluarkan oksalat lewat urin dan mencegah kristalisasi. Dan yang tak kalah penting adalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, mereka bisa membantu menyusun pola makan rendah oksalat yang tetap bergizi dan aman. Ingat bahwa makanan sehat bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga tentang bagaimana dan seberapa banyak Anda mengonsumsinya. Terutama bagi lansia, kehati-hatian ekstra adalah kunci untuk menjaga kualitas hidup tetap optimal. Di era media sosial, kita sering terpapar berbagai tips cepat dan mudah untuk menghemat makanan. Salah satunya adalah metode menyimpan alpukat di dalam air di kulkas untuk mencegah daging buahnya berubah warna. Metode ini terlihat sederhana, efektif, dan sering dibagikan oleh tokoh kuliner populer. Namun apakah benar aman? Faktanya, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, metode menyimpan alpukat dalam air selama berhari-hari dapat menyebabkan kontaminasi bakteri berbahaya
seperti Listeria dan Salmonella. Bahkan dalam uji sampel FDA menemukan bahwa 17% kulit alpukat yang diuji mengandung Listeria dan hampir 1% terkontaminasi Salmonella. Masalahnya adalah bakteri ini bisa meresap dari kulit alpukat ke dalam daging buah, terutama jika disimpan dalam air dingin selama beberapa hari. Di dalam air bakteri tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Apalagi jika alpukat sudah matang dan mulai mengeluarkan cairan dari kulitnya, Listeria sangat berbahaya, terutama bagi lansia wanita hamil dan mereka dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Infeksi bisa menyebabkan demam tinggi, mual, kaku leher. Bahkan pada kasus tertentu, komplikasi serius seperti meningitis atau keguguran. Begitu pula dengan Salmonella yang dikenal, menyebabkan diare, muntah, demam, dan kram perut. Gejalanya bisa berlangsung beberapa hari dan dalam kasus parah menyebabkan dehidrasi atau membutuhkan perawatan medis. Lalu bagaimana cara menyimpan alpukat yang benar? Pertama, jangan menyimpan alpukat utuh dalam air di kulkas. Jika alpukat masih utuh, simpan saja di suhu ruang sampai matang. Kedua, setelah matang, segera simpan di kulkas, tapi dalam kondisi kering dan di dalam wadah tertutup rapat. Ketiga, jika sudah dipotong, tutup permukaan yang terbuka dengan perasan, air jeruk nipis, atau lemon untuk mencegah oksidasi dan simpan dalam wadah kedap udara. Yang terpenting adalah jangan tergoda oleh metode yang hanya terlihat praktis, tetapi belum tentu aman. Memahami bagaimana bakteri bekerja dan berkembang bisa membantu kita membuat pilihan yang lebih bijak dalam menyimpan makanan sehari-hari. Untuk lansia, menjaga makanan tetap segar adalah penting, tetapi menjaga makanan tetap aman adalah hal yang jauh lebih penting. Banyak orang mengenal alpukat sebagai buah kaya lemak sehat yang mendukung kesehatan jantung dan kulit. Tapi ada satu fakta yang jarang diketahui dan bisa berdampak besar bagi mereka yang sering mengalami sakit kepala atau migrain, yaitu bahwa alpukat mengandung tiramin, sebuah senyawa alami yang telah terbukti dapat memicu migrain pada sebagian orang. Tiramin terbentuk secara alami ketika asam amino tirosin dipecah dalam makanan yang sudah matang berumur atau difermentasi. Alpukat, terutama yang terlalu matang, memiliki kadar tiramin yang lebih tinggi, dan disinilah potensi masalah muncul. Bagi mereka yang sensitif terhadap tiramin, konsumsi makanan yang mengandung senyawa ini bisa menyebabkan pembuluh darah di otak menyempit, lalu melebar secara tiba-tiba memicu serangan migrain. Gejalanya bisa bermacam-macam dari sakit kepala, berdenyut, pusing, mual, hingga kepekaan terhadap cahaya dan suara. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa sakit kepala mereka muncul 1 hingga 2 jam setelah mengonsumsi alpukat, terutama jika dimakan dalam jumlah besar atau dikombinasikan dengan makanan lain yang juga tinggi tiramin seperti keju tua, coklat, atau pisang matang. Masalah ini tidak selalu mudah dikenali karena migrain sering memiliki banyak pemicu seperti stres, perubahan hormon, atau kurang tidur. Namun jika Anda rutin mengalami migrain dan juga rutin makan alpukat, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi apakah ada hubungan antara keduanya. Langkah terbaik adalah dengan mencatat pola makan dan gejala dalam jurnal makanan. Catat kapan Anda makan alpukat, berapa banyak, serta kapan sakit kepala atau gejala lainnya muncul. Pola ini bisa membantu Anda atau dokter menemukan pemicu sebenarnya. Bagi lansia, kondisi ini bisa menjadi lebih rumit karena migrain bisa disalahartikan sebagai gangguan tekanan darah atau masalah saraf lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pemicu makanan secara akurat. Jika Anda mendapati bahwa alpukat tampaknya berhubungan dengan migrain, bukan berarti Anda harus berhenti total mengonsumsinya, tapi Anda mungkin perlu membatasi jumlahnya, memilih buah yang belum terlalu matang, atau menghindari mengonsumsinya bersamaan dengan makanan tinggi tiramin lainnya. Menyesuaikan pola makan berdasarkan reaksi tubuh adalah bentuk perhatian terbaik terhadap kesehatan pribadi, dan mengenali apa yang bisa menjadi pemicu migrain adalah langkah penting menuju hidup yang lebih nyaman dan bebas dari gangguan harian yang melelahkan. Setelah memahami bahwa persin adalah senyawa alami yang digunakan oleh tanaman alpukat untuk melindungi dirinya dari hama dan jamur, pertanyaannya adalah, bagaimana efeknya terhadap tubuh manusia dalam konteks konsumsi rutin? Meskipun daging buah alpukat matang hanya mengandung sedikit persin, penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia, terutama mereka yang memiliki masalah fungsi hati atau kekebalan rendah, tidak selalu mampu menetralkan senyawa ini secara efisien. Inilah alasan mengapa konsumsi alpukat dalam jumlah besar dan terus-menerus perlu ditinjau ulang. Dalam kasus hewan, dampak persin lebih nyata dan dramatis. Misalnya burung beo, burung kenari, bahkan ayam bisa mengalami gagal jantung fatal hanya dalam beberapa jam setelah memakan bagian kecil dari alpukat. Sementara itu pada kambing dan kuda ditemukan gejala seperti pembengkakan kelenjar susu dan masalah pernapasan berat.
Tentu tubuh manusia jauh lebih kompleks dan tahan banting. Namun kita tidak boleh merasa kebal secara mutlak karena setiap individu memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap senyawa alami, terutama saat usia bertambah dan sistem detoksifikasi tubuh menurun. Gejala yang paling umum tetapi sering diabaikan akibat paparan berlebihan terhadap persin, termasuk kelelahan ringan, gangguan pencernaan, perasaan tidak nyaman di perut, dan perubahan kondisi kulit seperti kemerahan atau rasa gatal tanpa sebab jelas. Dalam jangka panjang, jika tidak diperhatikan, hal ini bisa berkontribusi pada inflamasi ringan kronis di tubuh. Salah satu strategi cerdas yang mulai direkomendasikan oleh ahli gizi adalah pendekatan 5 hari konsumsi 2 hari istirahat. Pola ini dikenal sebagai metode 5-2. Tujuannya adalah memberikan waktu bagi tubuh untuk memproses dan membuang senyawa, seperti persin, tanpa membiarkannya menumpuk dalam sistem. Pola ini sangat cocok diterapkan oleh lansia yang secara alami memiliki fungsi hati dan ginjal lebih lambat daripada saat muda. Dengan memberi waktu istirahat 2 hari, tubuh memiliki jeda untuk bekerja optimal dan mengurangi beban detoksifikasi. Penting juga untuk mengombinasikan alpukat dengan makanan lain yang bersifat penyeimbang seperti sayuran rendah, oksalat, buah kaya vitamin C, atau protein tanpa lemak yang membantu sistem metabolisme tetap stabil dan efisien. Akhirnya kuncinya bukan berhenti makan alpukat, tetapi memahami batas aman dan membangun kebiasaan makan berdasarkan kebutuhan tubuh sendiri. Ketika kita mendengarkan sinyal tubuh dan bertindak proaktif, maka makanan sehat seperti alpukat akan benar-benar menjadi kunci menuju umur panjang dan kualitas hidup yang baik. Banyak orang percaya bahwa jika suatu makanan tergolong sehat, maka kita bisa memakannya sebanyak yang kita mau tanpa khawatir. Akan tetapi ini adalah salah satu kesalahpahaman paling umum, terutama saat menyangkut alpukat. Sebagai buah yang tinggi lemak sehat, alpukat memang membantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga kesehatan jantung dan membuat perut kenyang lebih lama. Tapi lemak sehat tetap mengandung 9 kalori per gram yang jauh lebih tinggi dibandingkan protein atau karbohidrat. Mari lihat fakta. Satu buah alpukat besar bisa mengandung 320 hingga 350 kalori. Jumlah ini sama dengan semangkuk nasi penuh atau 2 potong pizza. Sebagian orang mungkin tidak sadar bahwa saat mereka menambahkan setengah hingga 1 buah alpukat ke dalam sandwich, salad, atau smoothie, mereka juga menambahkan ratusan kalori ke dalam makanan yang sudah cukup padat gizi. Lebih rumit lagi, bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori untuk menurunkan berat badan atau mengontrol kadar gula darah, terutama pada lansia di mana metabolisme tubuh menurun dan aktivitas fisik cenderung lebih sedikit, setiap kalori ekstra akan berdampak lebih besar terhadap komposisi tubuh. Contoh nyata, sering terjadi ketika seseorang merasa sudah makan makanan sehat, tetapi berat badannya tidak kunjung turun, atau pakaian terasa makin sempit, padahal tidak merasa ngemil. Berbagai kasus seperti ini ternyata berkaitan dengan kesalahan dalam menakar porsi alpukat. Sebuah studi klinis menemukan bahwa peserta yang makan 1 buah alpukat per hari tidak mengalami kenaikan berat badan, hanya jika mereka menggantikan sumber lemak lain, seperti mentega mayones atau keju dengan alpukat. Bukan menambahkannya di atas semua itu. Artinya untuk menjaga keseimbangan kalori, Anda perlu memperlakukan alpukat seperti bahan makanan lain yang memiliki nilai energi, bukan makanan 0 kalori. Saran terbaik dari para ahli gizi adalah mengonsumsi sekitar 1/3 buah alpukat, ukuran sedang, atau sekitar 50 gram per porsi. Ini setara dengan 80 hingga 100 kalori. Angka ini cukup untuk memberi manfaat, tanpa membuat asupan harian Anda meledak. Agar lebih sadar, cobalah mencatat konsumsi alpukat selama 1 minggu penuh dari sarapan hingga makan malam. Termasuk apakah Anda menggunakan alpukat sebagai olesan salad topping atau camilan. Mungkin Anda akan terkejut seberapa sering buah ini muncul di piring Anda. Mengatur porsi adalah bagian penting dari gaya hidup sehat dan tidak berarti Anda harus berhenti makan makanan lezat seperti alpukat. Hanya saja perlakukan mereka dengan kesadaran dan kejelian, maka manfaatnya akan terasa maksimal. Sebagian besar orang menganggap alergi sebagai sesuatu yang jelas dan mudah dikenali. Misalnya makan udang lalu gatal atau minum susu, lalu sakit perut. Tapi kenyataannya, tidak semua alergi muncul dengan gejala yang langsung dan dramatis. Beberapa justru berkembang secara perlahan dan tersembunyi seperti alergi silang antara alpukat dan lateks. Alergi silang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru mengenali protein dalam makanan sebagai ancaman karena kemiripannya dengan protein dari zat lain yang sudah dikenal sebagai alergen. Dalam kasus alpukat, tubuh bisa bereaksi karena protein di dalamnya memiliki struktur mirip dengan protein dalam lateks alami. Orang yang pernah bekerja di rumah sakit, klinik, laboratorium, restoran, atau bahkan berkebun
seringkali memiliki riwayat kontak berulang dengan produk lateks seperti sarung tangan balon atau alat medis. Jika mereka memiliki sensitivitas terhadap lateks, kemungkinan besar tubuh mereka juga bisa bereaksi terhadap alpukat. Tanpa mereka sadari, gejala awal alergi silang bisa sangat ringan dan mudah diabaikan. Misalnya setelah makan alpukat, mulut terasa kesemutan, tenggorokan gatal ringan, atau bibir sedikit bengkak. Banyak orang tidak mengaitkan gejala ini dengan alergi karena tampak sepele. Tapi pada sebagian orang, reaksi ini bisa berkembang menjadi lebih serius seperti gatal di seluruh tubuh, biduran sulit, bernapas pusing, bahkan syok anafilaksis. Yang membuat kondisi ini lebih rumit adalah tidak semua dokter langsung mencurigai alpukat sebagai penyebabnya, kecuali pasien secara aktif menceritakan riwayat alergi terhadap lateks atau pola gejala setelah makan buah tertentu. Diagnosis bisa tertunda atau salah arah. Oleh karena itu penting untuk mengenali sejarah pribadi Anda terhadap reaksi alergi. Jika Anda pernah merasa tidak nyaman setelah memakai sarung tangan karet atau mengalami gejala kulit saat bekerja dengan produk berbahan lateks, maka Anda harus waspada terhadap buah-buahan seperti alpukat, pisang, kiwi, dan chestnut. Jika curiga, Anda mungkin memiliki reaksi silang, langkah terbaik adalah menjalani tes alergi melalui dokter atau spesialis imunologi. Tes ini bisa memberikan kepastian dan membantu Anda menyusun pola makan yang aman sesuai sensitivitas tubuh. Bagi lansia yang sistem imun dan metabolisme tubuhnya telah berubah, deteksi dini alergi seperti ini bisa mencegah kondisi serius dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Kesadaran adalah kunci. Ketika kita memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap apa yang kita makan, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri. Saat kita membeli alpukat di pasar atau supermarket, seringkali kita hanya memeriksa apakah buahnya matang dan tidak busuk. Tapi jarang sekali orang mempertimbangkan apakah permukaan kulit alpukat itu bersih dari bakteri. Seolah karena tidak dimakan, maka kulitnya tidak perlu dikhawatirkan. Padahal justru di sanalah sumber masalah tersembunyi. Permukaan kulit alpukat yang kasar dan bertekstur seperti batu ternyata merupakan tempat ideal bagi bakteri seperti Salmonella dan Listeria untuk bersembunyi. Menurut laporan dari FDA, 17% sampel kulit alpukat yang diuji di Amerika Serikat terbukti mengandung Listeria. Sebagian kecil bahkan positif Salmonella. Masalah utamanya bukan karena kita memakan kulit tersebut, tetapi karena saat memotong alpukat, pisau yang digunakan akan bersentuhan dengan kulit dan kemudian masuk ke dalam daging buah. Tanpa kita sadari, pisau tersebut membawa serta bakteri ke bagian yang akan kita makan. Ini disebut sebagai kontaminasi silang. Dan karena alpukat sering dimakan mentah, tanpa proses pemanasan apapun, bakteri yang ikut masuk tidak akan mati sebelum dikonsumsi. Hal ini sangat berbahaya, terutama bagi orang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah melemah. Efek dari infeksi bakteri seperti Listeria atau Salmonella bisa sangat serius. Gejalanya antara lain demam tinggi, mual muntah, diare, hingga dehidrasi parah. Dalam kasus ekstrem, infeksi ini bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi darah atau radang selaput otak yang mengancam nyawa. Agar aman, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan di rumah. Pertama, sebelum memotong alpukat, cucilah buah tersebut di bawah air mengalir selama setidaknya 30 detik. Gunakan sikat halus untuk membantu membersihkan kotoran dan bakteri dari celah-celah permukaan kulit. Kedua, pastikan talenan dan pisau yang digunakan bersih dan tidak digunakan sebelumnya untuk bahan mentah seperti daging atau ayam. Ketiga, setelah dipotong, simpan sisa alpukat dalam wadah tertutup rapat dan segera masukkan ke dalam kulkas. Jangan pernah membiarkan alpukat yang sudah terbelah berada di suhu ruang lebih dari 1 jam. Jika Anda melihat daging buah berubah warna menjadi coklat, jangan hanya mengikis bagian atasnya, karena perubahan warna bisa menjadi tanda pembusukan yang tidak terlihat mata. Keselamatan pangan bukan hanya tanggung jawab restoran besar atau rumah sakit, tapi dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Dengan tindakan sederhana seperti mencuci buah dan menjaga kebersihan alat dapur, Anda bisa mencegah risiko besar yang mungkin tidak Anda sadari. Bagi banyak lansia, konsumsi obat adalah hal rutin yang menyelamatkan nyawa. Obat untuk mengencerkan darah, menurunkan tekanan darah, mengontrol kadar gula, atau mengatasi gangguan jantung bisa menjadi bagian dari jadwal harian. Tapi ketika pola makan tidak disesuaikan dengan cermat, makanan sehat seperti alpukat justru bisa mengganggu kestabilan pengobatan tersebut. Mari mulai dari obat pengencer darah seperti warfarin. Obat ini bekerja dengan menjaga keseimbangan kadar vitamin K dalam tubuh. Jika seseorang tiba-tiba mengonsumsi makanan tinggi vitamin K dalam jumlah besar seperti alpukat, meskipun tidak setinggi bayam, maka dosis warfarin bisa menjadi tidak efektif.
risiko penggumpalan darah meningkat diam-diam, padahal sebelumnya pengobatan tampak berjalan baik. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa mengonsumsi alpukat, lalu tiba-tiba berhenti kadar vitamin K, bisa turun drastis. Efeknya obat pengencer darah bisa bekerja terlalu kuat dan menyebabkan darah terlalu encer, mengundang risiko pendarahan yang tidak terlihat. Misalnya memar yang mudah muncul pendarahan gusi atau bahkan perdarahan internal. Untuk obat tekanan darah jenis ACE inhibitor dan ARB atau diuretik hemat kalium juga berisiko saat dikombinasikan dengan alpukat karena alpukat sangat tinggi kalium, melebihi 1000 mg dalam satu cangkir. Jika kadar kalium naik terlalu tinggi, tubuh bisa mengalami hiperkalemia yang ditandai dengan detak jantung tidak teratur, kelemahan otot mual atau dalam kasus berat bisa menyebabkan henti jantung. Pasien diabetes juga tidak luput dari dampaknya. Kandungan serat dalam alpukat bisa memperlambat penyerapan obat diabetes oral, sehingga efek pengendalian gula darah menjadi tertunda. Di sisi lain, lemak sehat dalam alpukat bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Dalam situasi tertentu, ini bisa memicu penurunan kadar gula darah yang terlalu cepat. Jika tidak dikontrol bersama dosis insulin atau obat sulfonilurea, solusi paling aman adalah terbuka pada dokter atau apoteker Anda. Informasikan bahwa Anda rutin mengonsumsi alpukat seberapa sering dan dalam jumlah berapa. Dengan informasi ini, tenaga medis bisa menyesuaikan dosis atau memantau perubahan efek obat secara lebih akurat. Jangan pernah menganggap makanan tidak memengaruhi kerja obat, karena tubuh adalah sistem yang saling terhubung. Menyesuaikan pola makan dengan terapi obat bukan berarti membatasi kebebasan, tetapi melindungi keseimbangan yang telah susah payah dicapai. Apakah Anda ingin tetap menikmati alpukat tanpa khawatir? Efektivitasnya adalah pada kesadaran dan komunikasi yang terbuka dengan profesional kesehatan Anda. Meskipun alpukat sering dipuji sebagai sumber serat yang ideal, kenyataannya bagi sebagian orang terutama lansia buah ini justru bisa menjadi tantangan bagi sistem pencernaan. Mereka yang memiliki riwayat gangguan lambung usus atau fungsi pencernaan lambat perlu lebih waspada. Dalam satu buah alpukat ukuran sedang terkandung lebih dari 13 gram serat. Jumlah ini sangat tinggi untuk satu jenis makanan, dan jika dikonsumsi sekaligus bisa membebani sistem pencernaan. Apalagi jika sebelumnya seseorang tidak terbiasa makan serat dalam jumlah besar. Serat makanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan tidak larut. Kedua jenis ini sama-sama ada di alpukat. Serat larut membantu mengatur kadar gula darah dan kolesterol, sedangkan serat tidak larut memperlancar buang air besar. Namun jika sistem pencernaan Anda melambat, karena usia serat ini justru bisa menyebabkan penumpukan gas rasa penuh di perut, atau bahkan kram dan ketidakteraturan buang air. Tak hanya itu, alpukat juga mengandung sorbitol, yaitu jenis gula alkohol alami yang termasuk dalam kelompok FODMAP. Singkatan dari fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols. FODMAP adalah sekelompok karbohidrat yang sulit dicerna dan difermentasi oleh bakteri usus. Bagi mereka yang menderita IBS atau sindrom iritasi usus besar, konsumsi alpukat bisa memicu reaksi seperti kembung parah diare, bergantian dengan sembelit atau nyeri kolik. Seringkali gejalanya tidak langsung muncul, tetapi berkembang perlahan dalam waktu beberapa jam setelah makan. Ada pula kasus intoleransi histamin, terutama ketika alpukat sudah terlalu matang. Histamin adalah senyawa alami dalam makanan yang bisa memicu reaksi alergi ringan sampai sedang. Bagi orang yang sensitif mengonsumsi alpukat, bisa menyebabkan wajah terasa panas, ruam kulit atau sakit kepala ringan. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Langkah pertama adalah observasi. Gunakan jurnal makanan untuk mencatat setiap kali Anda mengonsumsi alpukat waktu konsumsi, serta gejala yang muncul dalam 2 hari ke depan. Langkah kedua adalah mencoba mengurangi porsi. Jika biasanya Anda makan setengah buah per hari, coba kurangi menjadi 1/4 dan perhatikan apakah gejalanya membaik. Langkah ketiga, jika gejala tetap muncul, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Untuk kemungkinan pengujian sensitivitas terhadap FODMAP atau intoleransi histamin, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki toleransi berbeda dan tubuh lansia tidak selalu bereaksi sama seperti saat muda. Menyesuaikan makanan bukan berarti melemah, tetapi justru bentuk kepedulian terhadap tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Batu ginjal merupakan salah satu gangguan kesehatan yang sering dialami oleh orang lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat genetik atau metabolisme tertentu. Meski banyak orang mengira penyebab utama batu ginjal adalah garam atau kurang minum air, kenyataannya konsumsi oksalat yang berlebihan dari makanan juga berperan besar. Alpukat termasuk dalam daftar makanan dengan kandungan oksalat sedang.
sekitar 19 mg per buah. Memang tidak terlalu tinggi, tapi jika digabung dengan makanan lain yang juga mengandung oksalat, seperti bayam coklat teh, hitam ubi bit, dan kacang almond, maka total asupan harian bisa melampaui batas aman. Menurut rekomendasi ahli gizi, jumlah asupan oksalat sebaiknya dibatasi hingga 50 mg per hari bagi orang yang memiliki risiko batu ginjal. Dengan demikian, satu buah alpukat sudah menyumbang hampir separuh batas tersebut. Apalagi jika dikonsumsi bersamaan dengan sumber oksalat lain. Lansia memiliki risiko tambahan karena fungsi filtrasi ginjal menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini menyebabkan kemampuan tubuh untuk membuang oksalat lewat urin juga ikut berkurang. Akibatnya oksalat bisa mengendap di ginjal dan membentuk kristal bersama kalsium yang akhirnya menjadi batu ginjal. Lalu bagaimana cara mengonsumsi alpukat dengan aman bagi mereka yang sensitif terhadap oksalat? Pertama adalah mengatur porsi dan frekuensi konsumsi. Jika sebelumnya makan setengah hingga 1 buah per hari, cobalah kurangi menjadi 1/4 atau 3 sendok makan. Kedua, kombinasikan alpukat dengan makanan tinggi kalsium seperti yogurt atau keju rendah lemak. Kalsium membantu mengikat oksalat di usus, sehingga mencegah penyerapan berlebihan ke dalam darah. Ketiga, perbanyak minum air setidaknya 2 liter per hari, agar ginjal memiliki cukup cairan untuk membuang oksalat melalui urin. Keempat, hindari mengonsumsi alpukat bersamaan dengan makanan tinggi. Oksalat lain dalam satu waktu makan untuk mengurangi beban sekaligus. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, berkonsultasilah dengan dokter untuk mengevaluasi pola makan Anda, termasuk apakah perlu melakukan uji kadar oksalat urin atau menjalani diet rendah oksalat. Ingat bahwa tidak semua tubuh merespons makanan dengan cara yang sama. Apa yang sehat untuk satu orang belum tentu aman bagi orang lain, terutama jika ada faktor kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan pengelolaan cerdas, Anda tetap bisa menikmati alpukat sebagai bagian dari hidup sehat, tanpa takut terkena batu ginjal yang menyakitkan dan mengganggu kualitas hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dibanjiri dengan tips menyimpan alpukat agar tetap segar. Salah satu yang paling viral adalah menyimpan alpukat di dalam wadah berisi air di dalam kulkas. Metode ini diklaim mampu mencegah daging buah berubah warna menjadi kecoklatan selama berminggu-minggu. Namun apa yang terlihat cerdas dan praktis ini ternyata menyimpan risiko besar terhadap kesehatan. Menurut Food and Drug Administration Amerika Serikat atau FDA, metode penyimpanan seperti ini bisa meningkatkan risiko kontaminasi bakteri berbahaya seperti Listeria dan Salmonella. Listeria adalah jenis bakteri yang bisa bertahan hidup dan berkembang di lingkungan dingin termasuk di kulkas. Bahkan ketika alpukat terlihat bersih di luar permukaan kulitnya, bisa menjadi tempat bersembunyi yang ideal untuk bakteri tersebut. Begitu alpukat direndam dalam air selama berhari-hari, bakteri dapat masuk melalui celah mikroskopis pada kulit dan menginfeksi daging buah. Yang lebih berbahaya adalah bahwa daging alpukat yang terkontaminasi tidak selalu menunjukkan perubahan warna, rasa, atau bau, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang memakan buah yang sudah tidak aman. Bagi lansia, infeksi listeria bisa menjadi sangat berbahaya karena sistem imun yang melemah membuat tubuh tidak bisa melawan infeksi seefektif orang muda. Listeria bisa menyebabkan demam tinggi, nyeri otot, muntah, hingga komplikasi serius seperti infeksi darah atau radang selaput otak. Untuk mencegah risiko ini, sebaiknya hindari menyimpan alpukat dalam air sepenuhnya. Sebagai gantinya, simpan alpukat dengan cara berikut. Jika alpukat masih utuh, simpan di suhu ruang hingga matang, lalu pindahkan ke dalam kulkas untuk memperlambat proses pembusukan. Jika alpukat sudah dipotong, segera simpan bagian yang tersisa dalam wadah tertutup rapat. Tambahkan perasan, air jeruk nipis atau lemon untuk memperlambat oksidasi. Gunakan pembungkus plastik atau beeswax wrap untuk menutup permukaan yang terbuka. Dan yang terpenting, jangan menyimpan alpukat potong lebih dari 2 hari di kulkas, karena kualitas dan keamanan nutrisinya bisa menurun. Keselamatan makanan dimulai dari rumah dan dari keputusan sehari-hari yang tampaknya kecil, tapi dampaknya bisa besar bagi kesehatan, terutama bagi lansia yang lebih rentan terhadap infeksi. Ingat bahwa menjaga alpukat tetap hijau penting, tetapi menjaga tubuh tetap sehat jauh lebih penting. Migrain bukan sekadar sakit kepala biasa. Ini adalah gangguan neurologis yang kompleks dan bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Penderitanya bisa mengalami nyeri berdenyut intens di satu sisi, kepala disertai mual, muntah, gangguan penglihatan, dan sensitivitas tinggi terhadap cahaya maupun suara. Meskipun banyak pemicu migrain telah diketahui seperti stres, hormon, dan kurang tidur, ternyata makanan juga memainkan peran besar. Dan salah satu senyawa makanan yang sering dilupakan adalah tiramin. Tiramin adalah hasil pemecahan dari asam amino tirosin yang terjadi secara alami dalam makanan yang difermentasi matang atau disimpan terlalu lama.
Alpukat, terutama yang terlalu matang, diketahui memiliki kandungan tiramin yang signifikan. Bagi sebagian orang, tiramin bisa menyebabkan pembuluh darah di otak menyempit lalu tiba-tiba melebar, memicu reaksi kimia yang berujung pada serangan migrain. Beberapa orang merasakan gejalanya hanya 1 hingga 2 jam setelah mengonsumsi alpukat dalam porsi sedang sampai besar. Yang menarik adalah bahwa banyak penderita migrain tidak menyadari hubungan antara makanan dan gejala yang mereka alami. Mereka lebih cenderung menyalahkan cuaca, suasana hati, atau kelelahan. Padahal penyebabnya bisa saja berasal dari menu sarapan mereka sendiri. Untuk mengidentifikasi apakah alpukat adalah salah satu pemicu migrain, Anda mulailah dengan membuat jurnal makanan. Catat setiap makanan yang dikonsumsi waktu makan dan gejala yang muncul dalam 24-48 jam. Jika ada pola konsisten antara konsumsi alpukat dan munculnya migrain, maka Anda memiliki petunjuk kuat. Lansia yang menderita migrain perlu ekstra hati-hati karena gejala seringkali tidak hanya memengaruhi kepala, tetapi juga tekanan darah, keseimbangan tubuh, bahkan suasana hati yang bisa memperburuk kondisi kronis lain. Jika Anda merasa alpukat bisa menjadi pemicunya, bukan berarti Anda harus menghindarinya selamanya, tetapi pertimbangkan untuk mengurangi porsi atau frekuensi konsumsi. Hindari mengonsumsi alpukat bersamaan dengan makanan tinggi tiramin lainnya, seperti keju tua, pisang matang atau produk fermentasi. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk pengaturan diet yang lebih spesifik. Kesehatan tidak hanya bergantung pada apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana tubuh kita meresponsnya. Dan dalam kasus migrain, mengenali sinyal tubuh lebih awal adalah bentuk perlindungan terbaik yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Setelah mengetahui berbagai risiko yang bisa timbul dari konsumsi alpukat secara sembarangan, langkah pertama untuk tetap mendapatkan manfaatnya tanpa risiko adalah mengatur frekuensinya. Salah satu pendekatan yang semakin populer di kalangan ahli gizi adalah pola konsumsi 5 hari makan, 2 hari istirahat, atau yang dikenal dengan istilah 5-2. Pola ini diterapkan untuk membantu tubuh memiliki jeda waktu dalam memproses senyawa alami, seperti persin oksalat dan zat lain yang terkandung dalam alpukat. Mengapa ini penting? Karena meskipun kandungan nutrisi alpukat luar biasa, seperti lemak sehat, vitamin E, serat, dan kalium, tubuh manusia memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap dan membuang residu senyawa tertentu. Jika Anda makan alpukat setiap hari tanpa henti, terutama dalam jumlah besar, maka kemungkinan terjadinya penumpukan bisa meningkat. Pendekatan 5-2 memberikan ruang bagi tubuh untuk beristirahat dan menetralkan efek senyawa tersebut sebelum kembali dikonsumsi dalam jumlah moderat. Ini sama prinsipnya dengan pola diet lainnya yang memberi tubuh kesempatan untuk menyesuaikan dan memulihkan keseimbangan alami. Untuk memulainya, Anda bisa memilih 5 hari di mana Anda mengonsumsi alpukat sebagai bagian dari menu harian. Misalnya pada sarapan hari Senin sampai Jumat dalam jumlah 1/3 buah per porsi. Lalu pada hari Sabtu dan Minggu, Anda menghindari alpukat sepenuhnya dan menggantinya dengan sumber lemak sehat lain seperti minyak zaitun, kacang almond, atau ikan berlemak. Pola ini tidak hanya bermanfaat bagi sistem pencernaan, tetapi juga membantu Anda lebih sadar dan disiplin terhadap apa yang Anda makan. Selain itu, memberi ruang jeda, 2 hari juga bisa menjadi waktu yang ideal untuk mengevaluasi apakah ada perubahan pada tubuh seperti peningkatan energi, hilangnya rasa kembung, atau perbaikan kualitas tidur. Khusus untuk lansia, penerapan pola 5-2 bisa menjadi langkah praktis untuk meminimalkan risiko tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan kebiasaan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Ingat bahwa dalam segala hal, termasuk makanan sehat, kunci utamanya adalah moderasi dan ritme. Konsumsi yang bijak akan memberikan hasil jauh lebih baik daripada konsumsi berlebihan, meskipun dari sumber makanan terbaik. Banyak orang makan alpukat karena percaya bahwa itu adalah makanan super. Tapi sangat sedikit yang benar-benar memperhatikan berapa banyak mereka makan dan dengan apa mereka mengombinasikannya. Padahal seperti halnya obat yang memiliki dosis ideal, makanan sehat pun membutuhkan aturan dalam porsi. Untuk alpukat, sebagian besar ahli gizi menyarankan konsumsi sekitar 1/3 buah berukuran sedang per porsi atau setara 50 gram. Angka ini mengandung sekitar 80 hingga 100 kalori, jumlah yang cukup untuk memberi manfaat tanpa mengganggu keseimbangan energi harian. Namun karena alpukat memiliki rasa lezat dan tekstur creamy, banyak orang tergoda untuk makan setengah atau bahkan 1 buah penuh tanpa menyesuaikan bagian makanan lainnya. Disinilah kesalahan besar sering terjadi.
Karena mereka tidak mengganti atau mengurangi bahan lain, alpukat akhirnya menjadi tambahan, bukan pengganti dan menyebabkan asupan kalori total meningkat diam-diam. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Pertama, perlakukan alpukat sebagai pengganti bukan tambahan. Misalnya, jika biasanya Anda menggunakan mayones atau keju dalam sandwich, gantilah dengan irisan alpukat, bukan menambahkannya di atas semua bahan yang sudah ada. Kedua, kombinasikan alpukat dengan bahan makanan lain yang memperkuat manfaatnya tanpa menambah beban tubuh, seperti mencampurnya dengan tomat segar, daun selada ikan tuna atau telur rebus. Ketiga, hindari mencampur alpukat dengan makanan tinggi oksalat atau tiramin. Jika Anda sensitif terhadap dua senyawa tersebut, misalnya jangan makan alpukat bersamaan dengan bayam keju tua atau coklat hitam dalam satu waktu makan. Penting juga untuk memperhatikan waktu konsumsi. Banyak orang merasa lebih nyaman makan alpukat pada pagi atau siang hari karena tubuh masih aktif dan mampu mencerna lemak serta serat lebih efisien. Hindari konsumsi alpukat terlalu malam, terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan atau sedang minum obat malam hari. Untuk lansia, strategi ini bisa memberikan manfaat ganda. Selain membantu penyerapan nutrisi seperti vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak, juga membantu mengendalikan nafsu makan dan kestabilan energi sepanjang hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan 1 sendok tambahan atau 1 irisan lebih besar. Karena dalam pola makan jangka panjang, detail kecil seperti inilah yang menentukan apakah kita melangkah menuju kesehatan atau menuju ketidakseimbangan. Dengan porsi yang tepat dan kombinasi yang bijak, alpukat bisa tetap menjadi sahabat tubuh. Anda bukan lawan tersembunyi. Banyak orang menganggap bahwa makanan sehat pasti cocok untuk semua orang. Padahal kenyataannya setiap tubuh memiliki toleransi dan respons yang berbeda terhadap setiap jenis makanan, termasuk alpukat. Beberapa orang merasa luar biasa setelah makan. Alpukat merasa kenyang lebih lama, kulit lebih lembut, bahkan suasana hati lebih baik. Tapi sebagian lainnya mungkin tidak menyadari bahwa kelelahan ringan, gangguan pencernaan, atau rasa tidak nyaman di tenggorokan setelah makan justru berasal dari alpukat yang mereka anggap sehat. Karena itu penting untuk mencatat reaksi tubuh secara aktif setelah mengonsumsi alpukat, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya lebih lambat dan sistem kekebalan tubuhnya berubah seiring waktu. Langkah paling efektif adalah membuat jurnal makanan. Tidak perlu rumit, cukup gunakan buku catatan kecil atau aplikasi di ponsel Anda. Setiap kali makan alpukat, catat informasi berikut: hari dan jam konsumsi, jumlah dan bentuk penyajian alpukat, makanan pendamping atau kombinasi, gejala atau perubahan tubuh dalam 24 hingga 48 jam berikutnya. Gejala yang perlu diperhatikan bisa berupa perubahan pada pencernaan seperti kembung sembelit atau diare, reaksi kulit seperti gatal kemerahan atau rasa panas, sakit kepala ringan atau berat, rasa mengantuk berlebihan atau lesu setelah makan, gangguan tidur, atau rasa tidak nyaman di malam hari. Dengan mencatat selama 1-2 minggu, Anda mungkin akan mulai melihat pola. Misalnya, gejala tertentu hanya muncul saat alpukat dikonsumsi dalam jumlah besar atau jika dimakan bersamaan dengan makanan tertentu. Jika pola ini konsisten, Anda bisa membuat keputusan lebih bijak. Apakah perlu mengurangi porsi, mengganti metode penyajian, atau bahkan menghindari konsumsi pada hari-hari tertentu? Bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin, jurnal ini juga bisa membantu dokter mengevaluasi apakah ada interaksi makanan yang mengganggu kinerja obat atau memperburuk kondisi tertentu. Tubuh Anda adalah panduan terbaik. Ketika kita belajar mendengarkannya, kita bisa mengambil kendali atas kesehatan dengan lebih percaya diri dan penuh kesadaran. Ketika berbicara tentang konsumsi alpukat yang aman dan bermanfaat, kita sering terfokus pada porsi dan frekuensi. Tapi ada satu hal penting yang sering terlewatkan, yaitu kualitas dan tingkat kematangan buah yang dikonsumsi alpukat yang terlalu matang atau hampir busuk. Tidak hanya kehilangan rasa dan tekstur ideal, tetapi juga berpotensi menyebabkan reaksi yang tidak nyaman bagi tubuh. Terutama karena kandungan histamin dalam buah cenderung meningkat saat tingkat kematangan melewati batas optimal. Histamin adalah senyawa kimia yang secara alami ada di banyak makanan dan dilepaskan oleh tubuh saat terjadi reaksi alergi atau peradangan. Bagi sebagian orang, terutama yang sensitif terhadap histamin, konsumsi alpukat yang terlalu matang bisa memicu reaksi seperti kulit kemerahan, rasa panas di wajah, sakit kepala, gatal ringan, atau gangguan pencernaan. Untuk itu penting bagi siapapun, terutama lansia, untuk memerhatikan beberapa indikator kualitas saat memilih dan menyimpan alpukat. Pertama, pilih alpukat yang kulitnya mulus, tidak terlalu lembek saat ditekan ringan, dan tidak memiliki bintik hitam atau luka terbuka. Kedua, hindari alpukat yang mengeluarkan aroma asam kuat, karena itu tanda fermentasi berlebihan.
Ketiga, setelah dibuka periksa warna dagingnya. Jika terlalu coklat dan berlendir sebaiknya tidak dikonsumsi. Keempat, jika tidak langsung dimakan, simpan bagian yang tersisa di dalam wadah tertutup di kulkas dan konsumsi dalam waktu 1-2 hari. Saat membeli alpukat, sebaiknya pilih yang masih agak keras, lalu diamkan di suhu ruang selama 1-2 hari hingga matang sempurna. Hindari menyimpan terlalu lama karena alpukat bisa cepat rusak, apalagi di iklim hangat dan lembab. Kualitas buah tidak hanya menentukan rasa dan tampilan, tapi juga berdampak langsung pada bagaimana tubuh kita meresponsnya. Terutama pada usia lanjut di mana sistem deteksi tubuh terhadap makanan rusak tidak sekuat masa muda. Dengan memilih alpukat yang tepat dan menyimpannya dengan benar, Anda bisa menikmati semua manfaat kesehatan tanpa perlu khawatir terhadap efek samping yang tidak diinginkan. Banyak orang berpikir bahwa konsultasi dengan dokter atau ahli gizi hanya diperlukan saat sakit atau ketika mulai program diet besar. Padahal bagi lansia yang kesehatannya lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam pola makan, bahkan makanan sehat seperti alpukat pun sebaiknya dikaji bersama tenaga medis. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah memperkenalkan makanan baru atau menambah frekuensi konsumsi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap obat yang sedang dikonsumsi atau kondisi medis tertentu. Misalnya seseorang mungkin rutin makan alpukat untuk menurunkan kolesterol tanpa menyadari bahwa dia juga sedang mengonsumsi pengencer darah yang sensitif terhadap vitamin K. Disinilah peran dokter atau ahli gizi menjadi sangat penting. Mereka dapat membantu menyesuaikan dosis obat berdasarkan pola makan pasien atau menyarankan modifikasi menu agar manfaat makanan bisa tetap diperoleh tanpa risiko interaksi negatif. Konsultasi juga membantu dalam mengenali gejala yang mungkin tidak langsung dikaitkan dengan makanan, seperti reaksi ringan yang timbul setelah makan alpukat. Apakah itu hanya kebetulan atau merupakan respons tubuh yang harus diperhatikan lebih lanjut? Tenaga medis juga bisa menyarankan pengujian tambahan jika diperlukan, seperti tes intoleransi makanan alergi silang atau pemeriksaan kadar kalium dan oksalat dalam darah bagi pasien dengan riwayat batu ginjal atau gangguan jantung. Selain itu, ahli gizi bisa membantu merancang pola makan yang seimbang, memperhitungkan kebutuhan energi, vitamin, mineral, dan kondisi khusus setiap individu. Lansia dengan gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, atau diabetes akan mendapatkan panduan spesifik tentang cara menikmati alpukat dengan aman sebagai bagian dari menu harian. Penting untuk mengubah cara pandang bahwa makan sehat tidak selalu berarti bebas risiko. Terutama jika Anda sudah mengonsumsi beberapa jenis obat dalam sehari, maka setiap perubahan kecil dalam pola makan sebaiknya disampaikan dalam sesi konsultasi rutin. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dan melibatkan tenaga profesional. Bukan berarti Anda tidak mampu menjaga diri, tapi justru menunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin menjalani hidup sehat dengan cara yang paling aman dan efektif. Kita telah membahas banyak hal, mulai dari 9 kesalahan umum saat mengonsumsi alpukat, hingga berbagai strategi cerdas untuk tetap bisa menikmatinya dengan aman. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru untuk memberdayakan Anda dalam membuat keputusan yang lebih bijak terhadap makanan sehari-hari. Alpukat tetaplah salah satu makanan terbaik yang diberikan alam kepada kita. Kaya akan lemak, sehat, serat, vitamin, dan antioksidan, buah ini mendukung berbagai fungsi penting dalam tubuh. Tapi seperti semua hal, baik, ia hanya akan memberi manfaat maksimal jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan sesuai kebutuhan tubuh Anda. Bagi lansia yang keseimbangan, hormon metabolisme, serta sistem kekebalan tubuhnya berubah dari tahun ke tahun, penting sekali untuk memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang menambah makanan sehat ke dalam piring, melainkan juga tentang mengetahui kapan harus mengurangi atau bahkan berhenti sejenak. Dengan menghindari kesalahan seperti konsumsi berlebihan, penyimpanan tidak higienis, kombinasi makanan yang salah, atau mengabaikan interaksi obat kita bisa menjadikan alpukat sebagai bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Jangan lupa bahwa tubuh Anda terus berbicara melalui rasa lelah ringan. Perubahan pencernaan atau migrain halus tubuh Anda mungkin sedang memberi sinyal bahwa ia butuh penyesuaian. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar memahami sinyal itu adalah dengan mencatat, mengamati, dan bila perlu berkonsultasi dengan tenaga medis. Kesehatan lansia bukan sekadar tentang tidak sakit, tetapi tentang mempertahankan kualitas hidup, energi harian, dan kenyamanan tubuh dari waktu ke waktu. Makanan adalah alat yang kuat, dan jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi terapi alami paling ampuh yang Anda miliki. Jadi mulai hari ini mari refleksikan kembali bagaimana Anda menyajikan dan mengonsumsi alpukat.
Apakah Anda memperhatikan porsinya? Apakah Anda mencucinya dengan benar? Apakah Anda merasakan reaksi tertentu setelah makan? Jika ya, maka langkah berikutnya adalah bertindak kecil tetapi konsisten. Karena perubahan besar dalam kesehatan lansia tidak selalu berasal dari revolusi besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari dengan kesadaran penuh. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman keluarga atau komunitas yang juga peduli terhadap gaya hidup sehat. Semoga pengetahuan ini menjadi bagian dari perjalanan Anda menuju hidup yang lebih panjang, bermakna dan penuh vitalitas.